Alhamdulillah, malam hari ini Allah beri kita kesempatan, Allah beri kita kekuatan untuk duduk bersama di rumahnya Allah Ta'ala. Ini adalah anugerah yang kita seringkali tidak menyadari sebagai anugerah. Tidaklah masuk ke dalam rumahnya Allah dengan niatan yang baik kecuali orang-orang yang dijamin keluar darinya sudah terampuni dosa-dosanya. Amin. Karena tamunya Allah. Ya, tamunya Allah itu paling sedikit itu hadiahnya diampuni sama Allah. Nah, itu paling sedikit. Belum lagi bonus-bonus yang lain. Banyak orang yang bergerak, beraktivitas, bekerja, bermasyarakat, tapi hatinya nggak tenang. Dan tidak sedikit orang yang masuk sholat berjamaah, selesai sholat, keluar dari masjid, galaunya nambah. Waktu di masjid, alhamdulillah, kena hawanya masjid, hawanya jamaah, galaunya pergi. Begitu keluar dari masjid, galaunya nambah. Karena setan-setan nggak akan membiarkan muslimin muslimat mendapatkan sakinah, mendapatkan itmi'nan, mendapatkan ketenangan jiwa, kenyamanan jiwa. Selalu hati ini diberi godaan-godaan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tenang itu tempatnya bukan di fisik. Tenang itu tempatnya di dalam hati. Tetapi ketenangan dalam hati juga nggak akan tercapai kalau fisiknya nggak tenang. Makanya orang sholat itu tidak boleh melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Kalau melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Kenapa? Nggak tenang. Makanya ketika ada orang sholat, dia sholat sambil mempermainkan atau memainkan jenggotnya, pegang-pegang jenggotnya, mainkan jenggotnya. Waktu itu dia lagi sholat sunnah, selesai sholat, Rasul mengatakan, Naib, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ketenangan di fisiknya. Fisiknya nggak khusyuk. Karena itu tenangnya hati, jangan kita mengatakan, oh fisik saya nggak tenang, nggak masalah. Yang penting hati saya tenang. Hati yang tenang akan membuat fisiknya tenang. Pikirannya tenang, tangannya tenang, gak kemurungsung, orangnya nyantai, fisiknya tenang, pikirannya tenang, matanya tenang, telinganya tenang, sehingga hidupnya nyaman. Nah, sementara saat ini kita tidak melatih fisik kita untuk tenang. Naik motor kemurungsung, semuanya serba tergesa-gesa. Itu mempengaruhi hati. Fisik ini yang nggak tenang menjadikan hati juga nggak tenang. Karena itulah dahulu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tahu Rasulullah ini manusia yang paling tenang. Para sahabat manusia-manusia yang tenang, zahiran wa batinan. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau khulwat di Gua Hira dan tubuhnya tenang, khusyuk, nggak bergerak. Untuk apa itu? Mencontohkan, kalau kamu pengen dapat hati yang tenang, jadikan fisikmu tenang. Makanya kalau kita lihat masuk masjid zaman sekarang ini, lihat diri kita, maka kita tidak mencerminkan orang-orang yang sholat yang mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dalam sholatnya, Masya Allah, tubuh kita full gerakan, saudara-saudara. Sebentar kita garuk-garuk, sebentar kita usap-usap, sebentar badan kita bergerak begini, penuh gerakan. Sementara orang-orang soleh terdahulu dalam sholatnya dikatakan seperti tiang bangunan. Sehingga kalau dilihat, sampai tetangganya mengatakan, anak tetangga, ayah, itu tiang yang di situ kok nggak ada lagi di mana gitu. Maka ayahnya ngomong, nah itu bukan tiang, itu tetangga kita lagi sholat. Yang kamu lihat itu kita lagi sholat tiap malam, sholat malam. Itu yang kamu kira tiang tuh. Saking tidak bergeraknya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika majelis ilmu, majelis zikir, duduk bersama Nabi Muhammad SAW, apa gambarnya? Ketenangan. Kalau sekarang ini di dalam masjid seringkali kita lupa, handphone kita pun nggak tenang.
Tengah-tengah sholat muncul suara lagu yang aneh-aneh. Ya kita lupa, nggak dapatkan ketenangan. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada sahabat yang di majelis berbicara satu dengan yang lain. Disifatkan ka'anna ala ru'usimut thair, seakan-akan di atas kepala para sahabat bertengger seekor burung. Saking tenangnya fisiknya, sehingga burung bisa bertengger di atas kepala sahabat. Coba kalau sekarang ini burung masuk ke majelis, insya Allah itu kita akan bergerak-gerak. Jangankan burung, baru lalat satu pun membuat kita heboh, saudara-saudara. Enggak tenang fisiknya. Nah, sahabat tenang. Ketenangan fisik ini karena apa? Hatinya tenang. Kalau kita ada janji sama orang, kemudian kita sholat. Ketika sholat, handphonenya berdering, walaupun getar, nggak ada suara, tapi kelihatan nyala-nyala. Selesai sholat, kita zikir atau ambil handphone? Jujur. Nah, inilah bid'ah 2021. Setelah sholat tuh sunnahnya adalah zikir, tapi yang terjadi sekarang setelah sholat ambil handphone. Bahkan ada yang setelah sholat update status, alhamdulillah selesai berjamaah. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW ketika di luar sholat ketenangannya seperti itu, apalagi di dalam sholat gak ada yang bergerak. Tetapi kita sekarang ini kita sholat dengan tubuh yang tidak bisa tenang, apalagi pikiran kita. Tubuhnya saja nggak bisa dikendalikan, apalagi pikirannya. Tubuhnya saja penuh gerakan, apalagi hatinya. Karena itu kita perlu belajar untuk menjadikan tubuh kita tenang di saat-saat harus tenang. Maka kita harus belajar sekarang ini menenangkan tubuh dulu. Tubuhnya ditenangkan, dilatih. Habis sholat nggak bergerak, duduk. Orang-orang itu sampai ulama ya belajar. Orang kalau habis sholat maghrib disuruh baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu didapatkan dengan syarat tidak berubah posisi duduknya, kecuali imam. Duduknya tetap dalam posisi at-tahiyat akhir. Selesai salam tetap seperti itu, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mau sabar nggak bergerak posisi duduknya, dapat jaminan nggak akan disentuh api neraka. Tapi nggak berubah loh ya. Nah kalau udah usar, ya insya Allah dapat fadilah. Cuman jaminannya ini ulama mengomentari posisi duduknya juga sama, tidak berubah. Orang yang akan diampuni dosanya zikir habis subuh sampai matahari terbit, dibahas sama ulama itu tidak pindah dari posisi duduknya. Sabar. Ini pendapat yang terkuat, meskipun ada yang kemudian memberikan pendapat yang lain ya. Tapi ketenangan tubuh, ketenangan fisik ini sekarang diabaikan. Lah karena diabaikan, Masya Allah dalam sholat diabaikan, selesai sholat diabaikan, di majlis diabaikan, maka hukumannya dalam kehidupan kita tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena di saat-saat harus tenang bersama Tuhanmu, engkau memikirkan selain Tuhanmu. Maka ketika engkau bersama selain Tuhanmu, hidupmu nggak akan dibuat tenang oleh Tuhanmu. Jadi kalau kita tenang, berusaha betul-betul jaga, ini waktunya saya sholat, habis sholat saya zikir, saya doa, tenangkan fisiknya, usahakan nggak bergerak. Sampai kalau mau bergerak itu malu sama Allah Ta'ala, walaupun nggak batalin sholat. Contoh nih, tangan satu jari gatal ada di pipi, kemudian posisi seperti ini, garuk-garuk begini, sholatnya batal nggak? Enggak, mau 1000 kali enggak batal. Kalau begini, nah itu batal. Gerakan besar. Tapi kalau satu jari, enggak batal. Tapi kalau sahabat Nabi, pipinya gatal, enggak akan digaruk. Dia akan berjuang, biarin pipi gatal. Orang itu di hadapan calon mertua bisa tenang. Di hadapan pimpinan suatu negara bisa tenang. Di hadapan Allah Ta'ala, kok enggak bisa tenang fisiknya? Kenapa? Kalau ditarik garis atau benang merah, kelihatan hatinya kurang ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan yang hakiki diawali dengan ketenangan tubuhmu di hadapan Tuhanmu. Tenang betul ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ketika zikir, tubuhnya itu tenang. Sampai pada satu posisi zikir.
Kita kenal zikirnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diceritakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat itu manusia yang paling tenang tubuhnya ketika sholat, ketika zikir. Tapi kalau zikir kan nggak ada aturan harus diam tubuhnya. Maka ketika sahabat berzikir mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka kenikmatan itu menjalar ke sekujur tubuhnya. Beliau pun bergoyang, tapi goyangnya goyang orang tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tubuhnya bergoyangnya seperti pohon yang kena angin, pelan, kecuali anginnya angin lesus. Ini maksudnya angin normal gitu. Goyangnya apa? Pelan. Itu namanya goyang yang diizinkan, karena memang merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita sudah berjuang melatih diri fisiknya tenang, nanti tiba-tiba hati ini nggak usah diapa-apain, mudah tenang, nggak kemurungsung, hatinya nyantai. Makanya kita ini aneh kalau lihat orang-orang di luar Islam, senam yoga, ya, atau ada orang-orang di luar Islam yang kemudian dia bersila, tubuhnya bisa tenang. Kita heran, kok bisa begitu ya? Padahal aturan pertama sholat itu tubuh harus tenang. Berarti kita nggak ngelatih. Berarti kita nggak perhatian nih sama aturan sholat. Berarti kita anggap sholat yang penting berdiri. Udah qiyam berdiri, mau berdirinya tubuhnya sampai begini-begini nggak masalah, nggak batal sholatmu. Saya nggak bicara batal atau nggak batal, tapi bagaimana sholat kita bermakna untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di situ tenang. Orang ruku, tumak ninah ketika ruku itu harus sekujur tubuh tenang. Allahu Akbar, ruku, sekujur tubuh harus tenang, sekedar bacaan Subhanallah. Jadi kalau ruku begini, masih ada tangannya yang gerak-gerak, ya, kepalanya masih gerak-gerak, ini belum tumak ninah itu. Tumak ninah sekujur tubuh tenang, walaupun cuma sesaat, subhanallah, baru dia dapatkan itu ruku. Kalau enggak, belum dapatkan ruku. Kalau kita pelajari syariat Islam, ternyata ketenangan fisik itu sangat ditekankan. Nah, itu udah usah kita bahas. Saya cuma mau ngasih tahu bahwasanya syariat Islam itu betul-betul luar biasa, detil. Makanya kalau nanti dikaitkan dengan kemajuan zaman sekarang ini, kita nggak kaget lagi. Oh, di Islam udah diajarkan itu. Nggak jadi orang yang gumunan, kata orang Jawa. Tidak gumunan. Jangan gumunan. Kenapa? Di Al-Quran semua udah ada, di hadits Nabi semua udah ada, di ajaran ulama semua sudah ada. Ikhwani rahimakumullah. Itu ketenangan yang paling kecil. Nah, terus ketenangan yang besar yang mana? Ini yang sekarang banyak orang kehilangan. Kalau kamu punya uang, jumlah uangmu 100 miliar. Allahumma amin. Amin, betul ya. Tiba-tiba pagi-pagi kamu dikasih berita bahwasannya uangmu hilang. Galau atau enggak galau? Kenapa uang hilang buat kamu galau? Cuma duit kok. Loh, mulai itu. Ini yang harusnya kita tanya sama diri kita. Kenapa kehilangan uang? Kenapa kehilangan pangkat? Kenapa kehilangan sesuatu di diri kita membuat kita galau? Tetapi kehilangan sholat berjamaah gak membuat kita galau. Kehilangan 2 rakaat sholat sunnah fajar gak membuat kita galau. Padahal rakaatan, ya, 2 rakaat sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada kamu punya dunia dan segala isinya. Ini sekarang gara-gara corona cari duit susah. Saya jawab spontan, musyrik kamu. Pikiran kita ini kerasukan setan dari mana? Sehingga corona menentukan rezekimu sedikit, rezekimu banyak. Corona menentukan kamu punya duit, kamu gak punya duit. Corona menentukan hidupmu enak, hidupmu gak enak. Ajaran siapa itu?
Sampai kapanpun Tuhannya Allah. Nggak ada yang bisa ngasih rezeki selain Allah. Nggak ada yang bisa menghambat rezeki selain Allah. Corona nggak bisa menghambat rezekimu. Corona nggak bisa nambah rezekimu. Yang bisa Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah jadikan dirimu itu galonya karena sesuatu, senangnya karena sesuatu. Jadikan dirimu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ngomong siapa ini? Hei Naufal bin Muhammad Al-Idrus, ilmumu sebanyak apapun gak bisa buat kamu tenang kalau kamu gak ingat sama Allah. Hartamu sebanyak apapun gak akan buat kamu tenang kalau kamu gak ingat sama Allah. Kemiskinan tingkat seperti apapun gak akan buat kamu galau kalau kamu ingat sama Allah. Yang bisa menenangkan hatimu hanya Aku, bukan yang lain. Sementara setiap hari kita cari ketenangan dari yang lain. Ketika sholat gak mau tenang, ketika baca Al-Quran gak mau tenang, ketika zikir gak mau tenang, ketika sholawat gak mau tenang, bahkan mengatakan saya udah sholat tapi rezeki kok masih sholat. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Jadi kalau tubuh tadi itu ketenangan yang kecil, itu pun kita dilatih sama Allah Ta'ala. Yang kecil dilatih. Nah, ketenangan yang besar sama Allah dikasih tahu. Nah, saya tuh herannya sama manusia, dikasih tahu sama yang membuat kok nggak percaya loh. Yang buat kita siapa? Kalau Allah yang ngasih tahu, percaya nggak? Nyatanya cuman dengan ingat Allah kamu akan tenang. Kamu sebut Allah, ingatkan hatimu. Allah yang bisa memberi saya rezeki, Allah yang bisa nolong saya, Allah yang bisa nyehatin saya, Allah yang bisa mengangkat derajat saya. Allah, 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 Allah. Sebut itu terus dalam hati, ingatkan itu, pasti tenang. Tapi kalau yang dibuat sandaran itu bukan Allah, qul huwallahu Allahus samad. Allah udah bilang, katakan Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang ada. Allahus samad, Allah tempatnya bersandar, bergantung hanya Allah. Lah kita kok cari sandaran gantungan selain Allah, ya udah remuk pasti. Ya pasti nggak akan mendapatkan ketenangan. Ketenangannya semu, bukan ketenangan yang hakiki. Coba cek lagi. Di tubuh manusia ini ada setan. Qul a'udzu birabbin nas. Allah yang ngajarin cara berlindung. Kira-kira kalau yang ngajarin Allah itu berarti perlindungannya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kita disuruh baca pagi 3 kali, malam 3 kali. Mau tidur juga suruh baca. Tapi kita baca enggak? Aman-aman saja. Oh, kita enggak butuh perlindungannya Allah, enggak usah dibaca. Setan kayak manusia enggak nakutin, jadi enggak usah. Allahnya ngajarin, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak cuma satu loh, beda dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Surat Al-Falaq itu cuma satu, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung ya dengan Tuhannya yang mengurusi waktu datangnya kegelapan. Masya Allah, satu tok. Yang dipakai nama Allah satu. Tapi kok An-Nas 3 ya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama sebagai rububiyah yang maha ngurusi manusia. Malikin nas, ya maharajanya manusia. Baru ilahin nas. Untuk apa? Nah ini bedanya. Kalau Al-Falaq itu urusannya sama jasmani. Jasmani itu penting untuk kita berlindung. Tapi cukup satu saja nama Allah yang dipakai, jasmani. Dari sihir, ini jasmani, fisik. Tapi kalau An-Nas ini perlindungan bukan fisik, perlindungan hati. Karena perlindungan hati bagian yang paling penting dari manusia adalah hati, rohani paling penting. Maka perlindungannya nggak cukup 1 sampai 3 nama Allah dipakai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas al-khannas. Siapa al-waswas al-khannas? Setan. Dari keburukan setan yang sifatnya itu suka membisik-bisikin. Nanti kalau disebut nama Allah dia lari pergi. Orangnya zikir dia pergi.
Orang yang nggak zikir dia kembali. Ini al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-khannas ini kerjanya bisik-bisikin di sudurin nas. Bukan di hati manusia ya. Nggak ada terjemahannya di hati manusia. Di mana? Sudurin nas. Dada manusia. Nah, kenapa dikatakan di dada manusia? Ini detailnya Al-Quran. Kenapa yang namanya setan pembisik ini bisikinnya di dada bukan di hati? Karena hati tempat suci, hati tempat sakral, hati dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan gak diizinkan masuk ke dalam hati. Setan cuman boleh nyampe ke pelataran hati, sadar, halamannya hati. Setannya di halaman tapi bisikin, di luar ada makanan enak loh, yuk keluar. Nah, kalau hati ini mendengarkan, maka setannya akan ngajak temennya yang lain. Bayangkan kalau kita mendengarkan bisikan setan terus, halaman hati kita penuh dengan setan. Akhirnya, walaupun nggak masuk, sama dengan masuk. Ada setannya dari golongan jin, ada setannya dari golongan manusia. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, setan yang bisikin jin dan setannya juga bisikin manusia. Jin yang beriman dan manusia yang beriman. Sama-sama dibisiki oleh setan. Dua tafsir. Nah, para ulama mengatakan kalau ngadepin setan yang setan jin tadi, nggak usah keder. Kenapa? Cukup kamu ucap Allah, hilang itu setannya. Tapi kalau setannya itu manusia, kamu hatamkan Al-Quran di hadapannya, nggak akan hilang dia. Makanya kita suruh sering baca surat An-Nas ini, biar kita diselamatkan dari bisikan-bisikan tersebut. Yang nggak buat tenang ini karena hati dibiarkan dibisikin macam-macam. Termasuk untuk kita, bisikan setan yang paling mujarab adalah besok kamu mau makan apa? Kalau dipecat nanti gimana kamu ngasih makan anak dan istrimu? Kalau kamu nggak punya pekerjaan nanti kamu hidupnya bagaimana? Kamu nanti khauful faqr. Takut gak punya, itulah bisikan paling mujarab yang digunakan oleh syaitan. Takut gak punya. Nanti kalau pangkatmu turun gimana? Nanti kalau jabatanmu jatuh gimana? Nanti kamu kalau nggak jadi lurah lagi gimana? Nanti kalau kamu nggak jadi direktur lagi gimana? Nah ini. Nah gimana caranya tenang? Allah ngasih tahu. Yang ngasih tahu Allah loh ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat sama Allah kamu tenang. Hatimu tenang. Makanya nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, yang boleh pergi ke surga, siapa yang dipanggil sama Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, jiwa yang bergejolak, mampir dulu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita ini nggak tenang dengan janjinya Allah, nggak tenang dengan jaminannya Allah, nggak tenang dengan Allah menjamin saya kasih kamu rezeki, nggak tenang Allah menjamin aku yang ngurus jagat raya, nggak tenang dengan kalimat Allah tersebut, maka nanti naudzubillah min dzalik, meninggal dunia, jiwanya nggak dipanggil sebagai jiwa yang tenang, berarti jiwanya nggak dibawa ke surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya simpel. Kalau mau tahu kira-kira kita ini masuk mana, surga atau neraka, simpel. Saat ini kita tenang tidak dengan janjinya Allah? Nah inilah ketenangan yang hakiki. Tenang dengan Allah. Tenangnya itu karena punya Allah. Pesan singkat saya untuk semua saudara saya dimanapun berada. Tubuhmu diciptakan oleh Allah Tuhan, bukan untuk satu generasi, bukan untuk satu masa. Allah menciptakan tubuh manusia itu dipersiapkan untuk bisa hidup di sepanjang masa. Jadi kalau kamu ini dibawa ke zaman Nabi Adam, insya Allah tubuhmu kuat hidup. Kamu dibawa pindah ke akhir zaman, zaman yang paling rusak, insya Allah tubuhmu kuat hidup. Karena Allah menciptakanmu dengan sempurna. Fi ahsani taqwim, sempurna. Nah, karena itu yang perlu dilakukan adalah ikuti perintahnya yang menciptakan. Kalau aturan yang menciptakan ini kita taati, maka tubuh kita akan jadi sehat, jadi kuat. Tapi kalau perintahnya kita langgar, tubuh kita akan jadi lemah. Yang namanya taat akan membuat tubuh kuat, yang namanya maksiat akan membuat tubuh lemah. Di samping itu ya ingat, tubuh ini kan sudah diajarin, nggak ada sejarah Nabi makanlah banyak-banyak, no.
Tidurlah lama-lama, nggak ada. Konsep kesehatan dalam Islam beda dengan konsep kesehatan di dalam ilmu kedokteran modern. Beda. Kenapa? Karena kedokteran ya di sono tidak mengenal yang namanya ruh. Mati menurut ilmu kedokteran yang saya tahu, kalau naik sama dokter definisi mati berhentinya jantung. Nggak ada nanti kalau di rumah sakit apa ya telah keluar ruhnya dari jasadnya. Enggak, jantung berhenti ya jam sekian itu tanda kematian. Enggak dibahas ruh. Makanya enggak ada dokter ngasih resep, ya ini nanti kamu baca zikir 200 kali, kemudian nanti kamu minum vitamin C. Enggak ada resep begitu. Resep buat ruh ini enggak ada, karena dokter hanya mengurusi fisik. Sebab di dunia sono, di luar Islam, ada orang-orang yang nggak percaya adanya ruh. Dia cuma percaya manusia ini fisik. Setelah itu selesai. Nggak semuanya percaya, nggak semuanya percaya ada ruh. Beda dengan Islam. Islam itu ada jasad yang harus dijaga, ada ruh yang harus dipersedikit makan. Semakin sedikit makanmu, semakin kuat jasadmu. Nggak masuk akalmu. Tapi buktinya orang-orang Jawa Tempo dulu. Orang-orang Jawa Tempo dulu itu makannya sedikit, tapi bisa bangun Borobudur. Kita makannya banyak, angkat genteng nggak kuat. Paham maksud saya ya? Ini cuma permisalan. Sahabatnya Nabi itu, cek sejarah sahabat. Ada sahabat bisa makan banyak-banyak. Nabi Muhammad SAW 3 hari berpuasa nggak makan. Ramadan 17 Ramadan perang Badar. Dalam keadaan puasa perang. Menang, sedikit makannya sedikit. Makanya dikatakan sahabat sehat-sehat, Nabi sehat. Kenapa? Karena makannya sedikit. Nah, sementara kita banyak yang sakit. Kenapa? Sedikit-sedikit makan. Nah, ini mari kita kembalikan ke aturan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Halalan, thayyiban. Gak cuma halal itu buat ruhmu, thayyib itu buat fisikmu. Ini kalau dikombinasikan, maka jadi sesuatu manusia yang luar biasa, bisa menembus 7 lapis langit, tubuhnya tidak terbakar. Itulah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekian banyak sahabat yang punya berbagai macam keistimewaan, bisa mendengar suara makanan dimakan itu tasbihnya bisa dengar para sahabat. Batang kurma menangis selalu bisa dengar. Kenapa telinganya ini jadi hebat? Selain telinganya sehat, telinganya ruhnya juga sehat. Akhirnya telinganya dari telinga yang luar biasa. Jasadmu diciptakan untuk sepanjang masa, dan ruhmu adalah kekuatan di jagat raya ini dari makhluknya Allah Ta'ala. Gak ada tara. Ruhmu kekuatannya luar biasa. Itu Allah anugerahkan kepadamu fisik yang kuat dan ruh yang luar biasa. Kalau kita jaga dengan benar, kita menjadi manusia yang luar biasa. Orang-orang di sono gak kenal yang namanya waliullah, akhirnya mereka buat yang namanya Superman, Batman, Doraemon, dan kawan-kawan. Paham? Karena mereka gak punya waliullah. Tapi kalau di dalam Islam, kita lihat karomahnya para wali. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Belum lagi nanti para sahabat radhiyallahu anhum yang keramatnya luar biasa. Semua itu bisa dicontoh, ya, bisa dicontoh dengan apa? Mencontoh cara hidupnya. Mudah-mudahan kita awali dulu dengan belajar tenang fikir, tenang fisik. Insya Allah kita akan dapat nikmat yang tiada tara di dunia sebelum di akhirat nanti.